ketika membaca apa yang terjadi di Batak itu. Kemana tata ruangnya? Ini pembangunan bukan hanya pembangunan sektoral, pembangunan fisik, pembangunan jalan, pembangunan pabrik, kebun, tapi pembangunan alam. Betul kelapa sawit ada akar, betul kelapa sawit ada daun, tapi akarnya tidak dalam seperti terjadi kemarin ini di Sumatera. Maka kita baru tanya, kenapa terjadi ini? Kenapa? Ya Allah. Karena tidak ada perencanaan tata ruang yang mengindahkan daya dukung alam. Prof. Emil Salim, selamat datang di Cafe Breezy. Terima kasih, selamat datang. Ini adalah guru saya, zaman saya kuliah dulu. Prof. Emil adalah Menteri Lingkungan Hidup yang pertama. Dan hari-hari ini kita semua mulai sadar bahwa lingkungan hidup ini menjadi masalah besar kalau tidak kita perhatikan. Kemarin Pak Emil ada gajah yang menyerang pemukiman penduduk di Lampung. Lalu gajah itu dilempar petasan oleh penduduk dan kepala desa mati tergilas oleh gajah. Sementara sekarang penduduk terus membangun kawasan pemukiman dan untuk kebutuhan pangan katanya. Apa komentar Pak Emil melihat gajah-gajah yang sekarang kehilangan habitatnya dan penduduk kemudian melawan gajah-gajah ini? Di tahun 70-an kita mengalami ancaman gajah di Sumatera Selatan, di daerah Palembang itu. Gajah-gajah itu pada waktu tertentu memerlukan air laut itu. Maka mereka bergerak dari hutan mereka ke arah pantai. Di pantai ada kota, ada pemukiman. Terjadilah perbenturan antara tempat pemukiman penduduk dan gajah yang ingin mencari air laut. Ada kebiasaan mandi di air laut tersebut. Konflik tersebut di tahun 70-an melibatkan militer yang kemudian terjadi tembak-menembak untuk membunuh gajah itu sambil menyelamatkan penduduk. Pada waktu itu saya menerima telepon dari seorang penduduk di sana meminta agar tolong diselamatkan baik penduduk maupun gajah. Saya katakan kenapa tidak bicara pada Pak pemerintah daerah. Lah, pemerintah daerah sendiri ikut terlibat katanya untuk mengejar membunuh gajah-gajah itu. Jadi ada perbenturan antara penduduk di satu pihak dengan gajah yang ditangani oleh Pemda yang berpihak pada penduduk, menembak dengan bantuan ABRI, menembak gajah-gajah itu. Segera saya hubungi Pak Harto, saya minta tolong bagaimana bisa diselamatkan agar ABRI bisa tidak membunuh tapi ikut mengantar kembali, menggiring gajah tersebut ke habitat semula yang disebut air sugihan. Ada kira-kira 200 km dari daerah Palembang tersebut. Pak Harto mengangkat telepon merahnya ke Komandan Sumatera Selatan yaitu Tri Sutrisno. Dan Tri, kata beliau, saya perintahkan supaya hentikan menembak gajah, selamatkan gajah, kembalikan gajah ke habitatnya di air sugihan. Untuk ini saya tugaskan Emil Salim untuk membantu saudara di dalam usaha ini agar segera melaporkan hasilnya. Selesai. Siap, kata Pak Tri. Pak Tri Sutrisno. Saya pun terbang ke Palembang dan bersama dengan Tri Sutrisno, bersama kita menyusun satu strategi untuk menyelamatkan gajah-gajah itu. Lalu apa sih sebetulnya strategi non senjata
yang bisa melibatkan cara-cara yang lebih peaceful, tidak seperti menggunakan petasan, tidak menggunakan senjata laras panjang dan sebagainya untuk menggiring sekitar 200 ekor gajah yang tadi diceritakan ke habitat mereka di air Sugihan. Gimana caranya? Dengan cara menggiring gajah itu kembali ke hutan. Nah, tidak dengan senjata, tapi dengan drum, dengan musik, dengan trompet, dengan bunyi-bunyian. Mereka gajah, ada 200 gajah waktu itu, digiring banyak sekali, seperti kalau saya di helikopter di atas, kelihatan seperti kutu-kutu di hutan itu, penuh dengan gajah-gajah tadi. Maka giringan gajah itu digiring oleh para tentara dan anggota masyarakat dan LSM yang datang membantu untuk dibawa ke air Sugihan. Sangat menarik, di dalam penggiringan itu para jantan berdiri di belakang barisan gajah-gajah itu. Di tengah adalah anak-anak gajah, di pinggir dan di depan adalah ibu gajah, perempuan gajah-gajah itu. Jadi formasi itu sangat menarik. Ketika anak gajah capek, berhenti semua dan kita semuanya berhenti. Terjadilah penggiringan gajah selama beberapa kilometer itu dari daerah Palembang ke arah air Sugihan di daerah pantai di Sumatera Selatan itu. Di sepanjang jalan, daya tarik adalah makanan-makanan yang diberikan pada anak gajah agar arahnya menuju ke air Sugihan. Jadi perjalanannya makan waktu 2 minggu gitu. Apa pelajaran dan hubungan timbal balik kasih yang menarik yang terjadi antara para prajurit yang bertugas yang mengiring gajah dan anak-anak gajah selama perjalanan ke air Sugihan itu? Hubungan antara tentara yang menggiring mereka gajah tadi, tentara yang semulanya bersikap bermusuhan dengan gajah, dengan menembak dan sebagainya ketika di Palembang tersebut, menjadi para prajurit yang sayang pada anak gajah. Oh, gitu. sayang sama anak gajah. Anak gajah. Jadi kalau mereka melihat anak gajah itu capek, berhenti pasukan itu. Tidak didorong untuk bekerja terus. Dicari makanan, ada anak gajah itu mendapat seperti jagung-jagung dan sebagainya. Penggiringan itu memakan waktu yang cukup lama. Berbaris-baris melewati hutan ke air Sugihan di selatan ke daerah Lampung tersebut. Di dalam perjalanan itu terjadi hubungan timbal balik kasih antara gajah dan prajurit-prajurit. Mereka ada kontak dengan anak-anak gajah. Diusahakanlah susu-susu, minuman, macam-macam makanan untuk anak gajah. Melihat itu, ibu anak gajah itu bersahabat dengan para prajurit. Dan terjadilah hubungan-hubungan yang sangat menarik antara manusia dan hewan. Dalam perkembangan perjalanan yang memakan waktu yang cukup lama, terjadilah hubungan yang semulanya para prajurit siap dengan senapangnya untuk menembak ketika berada di Palembang. Karena senapang itu dibuang, disimpan, dan diganti dengan makanan-makanan jagung, buah-buahan, macam-macam. Artinya konflik antara manusia dengan gajah sudah ada dari dulu. Masalahnya adalah bagaimana penyelesaiannya itu membawa gajah itu ke habitatnya yang dapat melindungi gajah itu. Ketika keadaan sudah normal kembali, sangat menarik. Air Sugihan itu berada di seberang suatu sungai, jadi gajah itu harus melewati sungai itu untuk nyebrang. Dan para pasukan yang menggiring gajah itu berhenti di bagian sini. Ketika anak gajah berjalan di atas punggung ibunya untuk berjalan menyeberang ke seberang sana, sangat menarik. Para prajurit yang tadinya dengan senapang siap untuk bertempur dengan gajah itu, mereka menangis itu. Dan ketika kami selesai tugas tersebut,
dan kembali ke Binagraha melaporkan perjalanan ini kepada Presiden Pak Harto. Saya ceritakan setelah melaporkan yang resmi-resmi itu, saya cerita, Pak, saya bilang, bagi saya pribadi yang mengharukan adalah bahwa para prajurit kita dalam hati nurani mereka ada kasih sayangnya pada binatang yang tadinya mereka musuhi menjadi binatang yang mereka kasihi dan lepaskan dengan air mata menyeberangi sungai. Mendengar itu semuanya bertepuk tangan. Dan ada satu prajurit memeluk saya, dia bilang, terima kasih karena saya ini prajurit biasa Pak, orang desa macam-macam. Tapi pertama kali seumur hidup bisa bersalaman dengan Panglima tertinggi Soeharto. Jadi berkat campur tangan Bapak, saya bisa bersalaman dengan Panglima tertinggi. Ini tak bisa saya lupakan seumur hidup. Dia peluk saya sambil menangis. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang membawa saya terharu bahwa prajurit kita, walaupun pakai senapang, walaupun diperintahkan untuk menyelamatkan penduduk dengan menembak binatang macam-macam, dalam hati nuraninya mereka adalah manusia yang kasih sayangnya pada binatang sangat tinggi. Dan itu saya lapor kepada Pak Harto dan pada Tri Sutrisno sebagai Panglima dan pasukan yang membawa gajah-gajah itu sepanjang perjalanan dari daerah Palembang ke air Sugihan itu mendapat penghargaan dari Pak Harto. Itu pengalaman saya di dalam hubungan manusia dengan gajah, tentara dengan gajah. Apa pelajaran yang saya peroleh? Manusia dan gajah bisa hidup berdampingan asalkan ada semacam teritori yang kita sama hargai. Air Sugihan di Sumatera Selatan menjadi daerah habitat, daerah tempat tinggal, daerah di mana gajah boleh hidup bebas. Dan kita hargai kebebasan gajah itu. Benar bahwa kita perlu pembangunan. Benar bahwa kita perlu tanaman, tanah dan sebagainya. Tetapi manusia punya otak. Tanah itu bisa ditata, diatur. Kita tahu habitat gajah itu bergantung pada apa? Pada pohon yang dia perlukan untuk makan. Pada air, pada apa dan sebagainya. Maka tata ruang bisa disusun. Bagaimana pentingnya peran tata ruang, termasuk penyusunan koridor dalam memastikan kelangsungan hidup dan migrasi satwa liar seperti gajah dan orangutan? Waktu itu ada namanya Purnomo Sidi. Waktu itu beliau adalah Dirjen Pembangunan dari Perencanaan Daerah. Beliau merencanakan, lahirlah Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Satu rencana yang bukan hanya pembangunan untuk manusia, tapi pembangunan dengan memperhitungkan alam. Karena beliau mengetahui laporan pengalaman saya kepada beliau, kami satu angkatan, satu generasi. Jadi saya cerita pada Purnomo, Pak Purnomo, pembangunan itu bukan hanya bikin jalan, bikin irigasi, bikin kelapa sawit, kebun. Tapi alam ini juga ada binatangnya, ada gajahnya, ada harimaunya, ada orangutannya. Orangutan memerlukan jalur jalan, pohon-pohon. Kalau jalan itu dipotong-potong, orangutan tidak bisa pindah, kemana dia bisa mengadakan migrasi pada waktu musim hujan berubah menjadi musim kemarau dan sebagainya. Koridornya. Nah, perlu koridornya. Ya, ada tata ruang. Jadi tata dari ruang. sana lahir gagasan perencanaan pembangunan nasional yang diterjemahkan menjadi pembangunan daerah dengan bukan hanya ekonomi, tapi physical plan, memperhitungkan daya dukung alam. Apa bahaya besar yang terjadi ketika tanah dengan kemiringan lebih dari 40 derajat dibuka untuk perkebunan, terutama yang ditanami tanaman berakar pendek? Jika tanah lebih dari 40 derajat,
jangan ditanami dengan tanaman akar pendek. Oh. Karena kekuatan air yang mengalir Ya. menggelingkan topsoil Ya. atau itu yang tidak ditahan oleh akar, Ya. sehingga terkupas tanah lapas itu. Karena itu saya ketika membaca bahwa di atas 40 derajat itu tanah dibuka untuk kebun, Ya. ya Allah, saya pikir basic principle adalah membangun kebun itu Ya. adalah uniform tanamannya itu. Jadi kalau kelapa sawit semua. Ya. Kalau ini kimia semua. Maka tanah yang dipakai itu uniform. Maka daya dukung penahan air di dalam tanah bergantung pada tanaman yang di atas. Jika akarnya pendek, seperti kelapa sawit dan sebagainya, betul kelapa sawit ada akar, betul kelapa sawit ada batang, ada daun. Ya. Tapi akarnya tidak dalam. Ah. Jadi kalau miringnya itu 45 lebih dari derajat. 40 derajat, Ya. dan kemudian ada curah hujannya besar, Ya. kekuatan air dari hujan itu tidak bisa ditahan oleh tanah Ya. Oleh kalau tanaman. tidak ada akar yang yang menahannya. It's the principle of pertanian. Jadi saya tidak mengerti kenapa teman pertanian memberikan lokasi kebun Ya. kepada tanah-tanah lebih dari 40 derajat 40 derajat. kemiringan. Itu nggak ngerti saya. Lebih-lebih saya bertanya ketika membaca apa yang terjadi di Sumatera. Sumatera itu. Kemana tata ruangnya? Ya. Ini pembangunan bukan hanya pembangunan sektoral, pembangunan fisik, pembangunan jalan, pembangunan pabrik, kebun, tapi pembangunan alam. Alam dipengaruhi oleh perubahan dari alamnya dibongkar menjadi kebun. Curah hujan mempengaruhi air, Ya. air mempengaruhi saluran ini, Ya. ini mempengaruhi tanah, mempengaruhi komposisi macam-macam, Ya. gembur tanah, Kesuburan. banjir terjadi. Why itu tidak diperhitungkan? Itu sudah ada di dalam ABC-nya perencanaan pembangunan daerah. Kemana teman-teman pembangunan daerah? Kemana teman-teman yang memahami hal ini? Apa yang terjadi tidak perlu terjadi jika kita ikuti pola pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan saya, Ya. basic idea dari pembangunan berkelanjutan Ya. nampaknya agak terbengkalaikan. Ya. Nah itu yang perlu kita kembangkan kembali. Tapi siapa bisa mengembangkannya kembali? Teman-teman di Bapedal sudah tidak lagi aktif. Bahkan teman-teman yang memimpin Bapedal dulu waktu saya ada, satu persatu telah meninggal. Tidak ada yang menggantikannya. Sehingga saya tidak akan heran jika Bapedal kemudian tidak ada lagi. Ya. Kemana teman-teman yang dulu bergerak di dalam usaha, mengusahakan tata ruang lahan? Di mana mereka itu yang biasanya di Diakararia, di pembangunan daerah, di PO dan sebagainya. Banyak yang saya Ya. kehilangan Baik. teman-teman yang dulu berjuang bersama lingkungan. Zaman sudah berubah, Pak Emil. Ya, lantas kalau begitu Pak Emil kan juga adalah orang yang memelopori ke hati, keragaman hayati. Apa hubungannya semua dengan perubahan iklim hari ini? Begini Pak, ke hati Ya. adalah lawannya simplifikasi perkebunan Ya. yang bersifat uniform. Monokultur? Apa itu perkebunan kelapa sawit? Seluruhnya kelapa sawit. Tidak ada keanekaragaman hayati. Seluruhnya dirombak menjadi tanaman-tanaman yang sejenis. Ya. Tidak ada keanekaragaman hayati. Siapa yang bicara tentang keanekaragaman hayati? Semua orang bicara tentang memanfaatkan tanah untuk kebun, untuk ekspor, untuk produksi,
untuk uang. Hmm. Tapi siapa yang bicara tentang keberlanjutan alam? Hmm. Nah, ketika alam tidak bisa mendukung tanaman-tanaman yang dikembangkan di atasnya atau infrastruktur di atasnya, lalu alam itu rubuh, Ya. seperti terjadi kemarin ini di Ya. Sumatera, Banjir besar di Sumatera November. maka kita akhir. baru tanya, kenapa terjadi ini? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya Allah, Ya. karena tidak ada perencanaan tata ruang yang mengindahkan daya dukung alam. Ya. Lantas saya tanya, siapa yang wajib? Ya mestinya tentu lingkungan, kehutanan, Hmm. pelestarian alam, PPA, apa macam-macam itu Ya. yang dulu banyak aktif. Kemana teman-teman saya itu? Artinya tidak dijaga dengan baik. Tata ruangnya tidak diciptakan dengan keanekaragaman itu. Saya masih ragu-ragu. Apakah ada rencana tata ruang? Yang bendera yang berkibar sekarang adalah devisa, earning, Ya. income, Ya. output. Kalau orang bicara tentang pelestarian, penanaman pohon itu ini menjaga binatang langka macam-macam, Ya. adalah bahasa yang langka sekarang ini. Dan sekarang di daerah-daerah yang hutannya mulai diusik, maka orang berkata, tanah luas, mari kita tanam tanaman kebun. Lantas tanaman untuk ekosistem, untuk hewan, Ya. untuk serangga, Ya. untuk binatang gimana? Harusnya tidak saling membunuh, tidak saling mematikan. Lah, kita hidup dalam alam. Kita bukan hidup di dalam gurun Sahara. Dan alam Indonesia, alam tropis yang kaya dan keanekaragaman hayati. Siapa yang memperjuangkan kelestarian keanekaragaman hayati? Semua orang berbicara tentang mari kita kebunkan tanah-tanah di Papua, tanah-tanah Kalimantan, semua menjadi kebun. Lah, kalau semua jadi kebun, mana hutannya? Mana binatangnya bergantung pada hutan? Maka teman-teman yang mengerti ekosistem, teman-teman yang mengerti keanekaragaman hayati, bisakah memberi masukan yang berarti kepada pemerintah? Cilakanya masukan yang biasanya diberikan oleh teman-teman yang membela ekosistem adalah pelestarian. Dan pelestarian adalah bukan eksploitasi. Dan pelestarian itu bukan uang. Ya. Maka tidak pembangunan. Sedangkan yang diminta adalah growth, pembangunan, perubahan, tambah output, Devisa. devisa. Ya. Dan ini adalah awal dari bencana-bencana itu semua. Dari bencana yang semua sudah tahu bakal terjadi jika alam itu rusak. Ya. Why kita biarkan alam ini rusak dan baru marak kalau terjadi kerusakan? Kalau begitu, pesan apa yang bisa kita sampaikan pada para pemimpin hari ini, Pak Emil? Penduduk sudah banyak, industri begini, perkebunan hutan dibabat, keanekaragaman hayati makin berkurang. Apa pesan yang bisa kita sampaikan? Lah, Indonesia dikaruniai, itu ucapan Pak Harto sendiri, karuniai Tuhan di daerah tropis dengan kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat kaya. Dan Pak Harto itu suka dengan alam. Beliau itu kalau ada waktu pergi ke hutan, berjalan-jalan itu dengan ajudannya waktu itu Tri Sutrisno. Tapi yang
kecintaan pada alam itu bukan dibikin, tapi dalam tempat beliau istirahat bukan terdiri dari gedung-gedung mewah, dari rotan, dari gedek dan sebagainya, supaya sejuk itu. Ya. Luar biasa percakapan kami dengan Prof. Emil Salim. Ini adalah percakapan yang sangat penting bagi kita karena di tengah-tengah kita menyaksikan keanekaragaman hayati terus berkurang, kemudian juga perhatian berkurang, kemudian kita semua memikirkan hal-hal yang sifatnya produktif, ekonomis, devisa, tapi kita tidak memikirkan keberlanjutan. Tentu adalah percakapan yang sangat menarik, Prof. Emil. Dan terakhir, Prof. Emil sebagai ekonom, ya, pernah dulu ketika diminta sebagai menteri, ini beliau adalah Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia tahun 78 sampai tahun 93. Kemudian beliau juga sebenarnya adalah seorang demografer dan juga ekonom yang sangat mumpuni dan bersama dengan tim yang dipimpin oleh Prof. Wijoyo pada saat itu ya, Prof. Emil ya, betul ya? Ya. Dan kemudian bahu-membahu membangun ekonomi kita dalam situasi yang tidak mudah pada saat itu. Kalau Pak Emil lihat kondisi hari ini, sebetulnya kita diberkahi oleh banyak cara atau tidak cara, atau sedikit cara, Pak Emil. Terakhir, apa pesan yang Pak Emil ingin sampaikan? Reorientasi melihat cara pembangunan. Pembangunan yang diajarkan secara klasik tradisional adalah resource eksploitasi. Eksploitasi sumber daya. Sumber daya. Tanah dicangkul, ditanam, di sebagainya itu. Tanpa memperhitungkan pengaruh dari perubahan yang ditimbulkan dari pencangkulan tanah tersebut kepada tanah itu sendiri. Tanah itu tidak dianggap hidup. Apa makna filosofis dari pengamatan bahwa alam itu hidup? Dengan lahirnya falsafat lingkungan hidup, lahir satu pola pandangan bahwa alam ini hidup. Tanah itu pun hidup. Tanah hidup, pohon hidup, air hidup, semua angin hidup, semua hidup. Don't take for granted apa yang hari ini ada, bahwa besok akan ada. Apabila hari ini kita kuras alam, habis untuk besok tidak akan ada lagi. Karena alam itu hidup, maka lahir lingkungan hidup. Bagaimana falsafah lingkungan hidup itu seharusnya mempengaruhi cara kita menjalankan pembangunan? Di dalam cara pembangunan, alam jangan dianggap statis sebagai satu variabel yang diam. Tidak ada nyawanya, tidak ada gerak tumbuhnya. Tapi kita membangun dengan kepala bahwa alam yang kita bangun 20 tahun nanti tetap harus utuh, gitu loh. Jadi cara mengolah tanah bukan dengan tebang pilih habis. Replanting, tebang pilih menjadi penting. Selective cutting, 40 cm ke bawah. Jangan ditebang. Jangan ditebang. Apa bahaya besar yang terjadi ketika tanah dengan kemiringan lebih dari 40 derajat dibuka untuk perkebunan, terutama yang ditanami tanaman berakar pendek? Di dalam pengolahan tanah 40 cm miring tanah itu, jika itu berada di dalam keadaan yang tidak demikian, jangan diolah. 40 derajat karena itu. curah hujan mempunyai kekuatan yang memukul muka tanah. Dengan kemiringan itu, muka tanah terbuka. Dengan kemiringan itu dikupas tanah itu dan kekuatan kemiringan itu. Dan pohon tidak bisa menahan. Terjadilah erosi. Alam itu hidup, Masya Allah. Tidak mati, karena itu lingkungan hidup dengan segala aturan hukum, peraturan macam-macam perlu diperhitungkan di dalam pembangunan. Baik. Teras-teras bangku, supaya air itu mengalir, tidak deras turun, supaya topsoil tidak sampai itu kupas habis. Saya masih ingat waktu di NTT menderita kekeringan pada waktu itu. Di sana itu ada
Pater Bauer. Pater itu dalam penelitian beliau di Maumere menemukan bahwa di dalam tanah itu ada urat-urat yang memungkinkan mengalirnya air. Urat-urat yang dibentuk, yang digali, yang ditembus oleh akar tumbuhan. Artinya tumbuhan itu membuka akar membuka isi tanah agar air bisa mengalir ke tanah itu. Dan disimpan di sana air. Karena itu pola tanam harus diatur supaya air diserap di dalam tanah. Nah, lalu caranya dari gunung ke bawah melalui teras-teras bangku namanya. Teras-teras seperti bangku. Supaya air itu tidak deras mengalir. Tertahan. Topsoil tidak hancur. Lalu pinggir itu ditanam dengan lamtoro. Lamtoro yang beliau tanam lamtoro gong namanya. Lamtoro gong, dulu terkenal sekali. Nah, dari sana beliau kasih pelajaran pada saya. Tanah gersang di NTT bisa menjadi subur dengan otak, akal, pikiran, ilmu, dengan menggunakan alam ini sebagai pelajaran, dan kita hidup bersama dengan alam, tidak melawan alam. Maka upacara yang sangat saya terharu sekali. Pater Bauer itu mengundang saya pada suatu ketika datang di Maumere. Ada satu danau. Dan dari tengah danau itu menyuncur satu air itu. Air itu mencuat dari sungai namanya Lei, Sungai Lei. Nah, Sungai Lei, akar dalamnya itu hasil dari kumpulan akar-akar sungai, akar-akar air kecil, hasil tanaman dari tanah di atas yang tadinya kering menjadi hijau, menyerap air, menangkap air, menimbulkan mata air di dalam tanah, jadi melahirkan Sungai Lei. Maka air itu mengalir ke atas menjadi danau. Nah, ketika danau itu terbentuk, terjadilah upacara peresmian danau yang belum pernah ada. Nah, upacara itu sederhana, yaitu kita masuk ke dalam danau dan kepala kita disirami, di-sprinkle dengan air tersebut. Dan penduduk semuanya itu ikut masuk ke dalam sungai. Bayangkan di Maumere, di tempat yang kering gersang, tandus ada danau. Masya Allah. Masyarakat kemudian mengatakan sekarang air sudah dekat. Apa esensinya semua pelajaran yang diberikan oleh Pater Bauer waktu itu? Alam bisa berubah menjadi membuat syukur pada manusia jika manusia memelihara alam dan menggunakan otaknya. Saya betul-betul kagum pada dia. Pada Maumere kan you kenal itu daerah tandus kecil, itu. Aduh, miskin macam-macam. Gembira orang merayakan menanam ikan dan sebagainya di sana. Baik. Di tengah-tengah kegersangan ada danau. Ya Allah. Baik. Pak Emil Salim, terima kasih banyak sudah bercakap-cakap dengan masyarakat dan berbagi pengalaman ketika menjadi Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga menyadarkan kita semua tentang bagaimana menjaga keanekaragaman hayati kita, dan tentu saja juga menyadarkan bahwa alam itu hidup, dan kita sudah tahu bahwa alam itu berubah. 20 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, dan 20 tahun ke depan akan berbeda lebih besar lagi. Bencana hari ini sudah besar, bagaimana bencana 20 tahun lagi, dan seperti apa kehidupan ini kalau kita tidak berubah mulai hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Emil. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat dan tentu saja saya mengharapkan agar kita semua stay relevant.